ente mau percaya Habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak? Kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya masalah iman. Dan itu juga yang menentukan engkau membahagiakan Rasulullah atau kamu bakal menangis Rasulullah. Itu yang menentukan kau bakal bahagia dunia, celaka dunia, bahagia akhirat atau celaka. Itu juga kepercayaan kalian, keyakinan kalian itu juga yang menentukan nanti di akhirat kalian bakal dihalalkan melihat wajah indah Rasulullah atau diharamkan melihat wajah indah Rasulullah. Ini merupakan penistaan terhadap rukun iman, di mana kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6 dan Bahar menambahkannya 1, yaitu percaya terhadap habaib sebagai nasab yang tersambung dari Rasulullah SAW melalui Ahmad Al-Muhajir. Dan sekali lagi hemat saya, ini bisa masuk di dalam ranah hukum penistaan terhadap ajaran agama Islam, yaitu yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pernyataan Bahar Smait yang betul-betul di luar dugaan kita semua, di mana Bahar Smait sesungguhnya dalam posisi ini boleh dikatakan bahwa dia melakukan penistaan terhadap ajaran agama, khususnya pada rukun iman. Bahar Smith tegas mengatakan bahwa kalau ente tidak percaya bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir, maka keyakinan Anda bisa dipertanyakan dan diharamkan untuk melihat wajah Rasulullah nanti. Ini jelas-jelas satu doktrin yang sungguh-sungguh di luar dugaan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dan sekali lagi hemat saya, ini bisa masuk di dalam ranah hukum. Ini merupakan penistaan terhadap rukun iman, di mana kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6 dan Bahar menambahkannya 1, yaitu percaya terhadap habaib sebagai nasab yang tersambung dari Rasulullah SAW melalui Ahmad Al-Muhajir. Padahal kita tahu bahwa hasil penelitian Kiai Imad sampai hari ini tidak terbantahkan dengan data dan fakta yang ada. Tetapi saya kira konteksnya tidak perlu terlalu jauh ke sana, karena untuk membahas itu menghabiskan banyak energi, apalagi saya kira hari ini semua orang sudah pada tahu hal tersebut. Yang paling penting saya kira adalah apa yang menjadi pernyataan Bahar Smith ini, sekali lagi dari sisi sosiologi, kultural, dan politik, ini lagi-lagi merupakan argumentasi yang mengukuhkan identitasnya sebagai orang yang harus dihormati, sebagai orang yang harus dipercayai sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan menurut hemat saya, sesungguhnya sah-sah saja Bahar Smith berpikiran seperti itu, tetapi tidak boleh kemudian itu diungkapkan, apalagi diiringi dengan mengharam-haramkan orang untuk melihat wajah Rasulullah kalau sampai itu tidak percaya. Nah, kan boleh jadi apa yang menjadi penelitian Kiai Imad itu benar. Bagaimana kalau demikian adanya, bahwa memang ternyata khususnya Bahar Smith ini adalah bukan cucu Rasulullah. Karena saya kira proses pembuktiannya kalau itu mau dilakukan cukup panjang, dan secara kasat mata kita bisa menilai bagaimana perilaku Bahar Smith, bagaimana adabnya Bahar Smith, bagaimana ucapan-ucapannya Bahar Smith, bagaimana tindakan-tindakannya Bahar Smith. Itu hampir semuanya bertolak belakang dengan apa yang menjadi pedoman kita, bahwa Rasulullah SAW, saya kira diutus ke muka bumi, salah satu tanggung jawab besarnya itu adalah soal adab, soal etika, soal perilaku. Dan yang kedua, semua juga orang tahu bahwa Rasulullah SAW sesungguhnya diutus ke muka bumi untuk menghanguskan kasta-kasta yang ada di Arab pada masa itu. Kan yang menjadi agenda besar dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, terutama bagaimana membebaskan para budak-budak. Lalu hari ini mereka semua ini, dia mau mengatakan itu secara langsung atau tidak langsung,
yang bisa dipastikan, yang bisa kita baca dari segala bentuk ucapan-ucapan dan uraian-uraiannya, saya kira jelas. Mereka ingin mendorong yang namanya perbudakan. Mereka ingin seluruh anak-anak bangsa yang mereka anggap sebagai ahwal itu dibawa ke tiap mereka, mendengar kepada mereka, mengikuti fatwa-fatwa mereka. Karena itu saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Harus narasinya dilawan secara terus-menerus. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, maka lambat laun akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibayangkan, kalau 1/2 saja dari rakyat Indonesia mendengarkan atau mengikuti mereka, apa yang terjadi? Bisa-bisa negara ini runtuh. Karena di dalam kepala mereka tidak pernah mau mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan atau kebijakan-kebijakan negara. Kita sudah melihat bagaimana mereka seringkali melabrak negara, seringkali menjelek-jelekkan pemimpin kita. Dan jelas-jelas itu tidak pernah diajarkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Mereka mengaku aswaja, tetapi bagi saya itu hanya kamuflase saja. Karena gironya lain. Mereka punya pikiran tersendiri soal bagaimana politik. Keberpihakan mereka jelas. Dan saya kira itu tidak perlu saya sampaikan di sini karena sudah banyak bertebaran di media sosial soal bagaimana posisi politik mereka. Dalam hal ini bukan soal keberpihakan kepada calon, tetapi politik kebangsaan yang saya maksudkan. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu betul-betul tidak saja mereka merasa mencintai Pancasila, tetapi juga harus dalam bentuk tindakan yang nyata dan real. Oleh karena itu tersesatlah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendengar fatwa-fatwanya ini mereka semua. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap bahwa seluruh anak bangsa, terutama kaum Nahdien sejati, untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ulama-ulama pribumi kita, mendengarkan fatwa-fatwa mereka, bahwa keilmuan mereka adalah keilmuan yang bersumber atau bersanad ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat-sahabatnya, melalui tabiin-tabiinnya, tabiin sampai turun-temurun ke ulama dan sampai kepada kita. Oleh karena itu jangan mudah terprovokasi dengan apa yang mereka sampaikan. Sekali lagi, mereka semua ini adalah orang-orang yang haus dengan pujaan, orang-orang yang haus dengan kekuasaan, orang-orang yang haus dengan harta. Karena kalau tidak, maka tidak mungkin mereka melakukan itu sengaja membawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoktrin umat Islam, untuk mendoktrin khususnya jamaah-jamaah Nahdien yang kadang-kadang banyak terjebak masuk di dalam lingkaran doktrin mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.